Peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22 tahun 2021 AKBP Supriagung SIKMH NDH 060 menyusun proyek perubahan dengan judul Strategi Penguatan Implementasi Sistem Manajemen Pendidikan secara Elektronik melalui penerapan mekanisme Reward and Punishment. Proyek perubahan ini dilatar belakangi oleh upaya untuk menguatkan implementasi sistem manajemen pendidikan secara elektronik atau e-manajemen pendidikan yang saat ini sudah dibangun di Polda Papua sebagai sarana pengawasan dan transparansi. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyidik Polda dan Polres di wilayah Provinsi Papua belum memasukkan informasi perkembangan penanganan perkara secara tertib ke dalam e-manajemen penyidikan. Hal ini dikarenakan kendala mengenai kesadaran yang belum kuat, kemampuan teknologi informasi, dan pemantauan terhadap implementasi e-manajemen penyidikan masih dilaksanakan secara parsial di antara satker terkait di lingkungan Polda Papua. Kendala tersebut menyebabkan informasi perkembangan penanganan perkara masih lebih banyak bergantung pada metode manual atau berkas kertas, sehingga pemantauan informasi perkembangan perkara tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Proyek perubahan ini mengambil fokus pada melaksanakan inovasi dan terobosan berupa strategi untuk menguatkan implementasi e-manajemen pendidikan melalui penerapan mekanisme Reward and Punishment khususnya di Polda Papua. Inovasi ini juga sebagai upaya untuk melaksanakan 11 kebijakan prioritas Kapolda Papua, terutama untuk pelayanan publik Polda Papua dalam proses penyidikan perkara dalam rangka penegakan hukum. Inovasi penguatan implementasi e-manajemen pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Pertama, dukungan penuh Kapolda Papua, pejabat utama Polda Papua, dan stakeholders eksternal serta penetapan kebijakan yang lebih kuat dan tegas kepada jajaran di Polda Papua dan Polres sehingga dapat mendorong implementasi e-manajemen penyidikan. Kedua, pelatihan kepada penyidik untuk dapat melakukan implementasi e-manajemen penyidikan. Ketiga, penyusunan ANEF secara sinergis khusus terkait penguatan implementasi e-manajemen penyidikan. Keempat, pelaksanaan mekanisme Reward and Punishment kepada satker di Polda Papua dan Polresta Jayapura terkait implementasi e-manajemen penyidikan. Pelaksanaan proyek perubahan oleh project leader dan tim efektif telah berhasil memperoleh capaian-capaian yang memuaskan sesuai dengan milestone, yaitu persetujuan mentor, yaitu Wadir Ditres Narkoba Polda Papua Alfian SIKMSI, rapat tim efektif di Ditres Narkoba Polda Papua pada 9 September 2021, penetapan tim efektif melalui surat perintah Dires Narkoba Polda Papua yang ditandatangani pada 25 Agustus 2021, penetapan kebijakan pimpinan yaitu surat telegram Kapolda Papua tanggal 21 September 2021 yang memerintahkan setiap Kapolres dan Kasat untuk meningkatkan pelaporan e-manajemen pendidikan. Fokus Group Discussion atau FGD tentang strategi penguatan implementasi pada 22 Oktober 2021. Pelatihan dan pelaksanaan penginputan e-manajemen pendidikan untuk satker di tingkat Polda Papua pada 22 Oktober 2021. Pelaksanaan penginputan e-manajemen pendidikan di Polresta Jayapura pada 24 Oktober 2021. 3 kali rapat ANEF sinergis pada 2 September, 9 September, dan 19 Oktober 2021. Penyelesaian dokumen hasil ANEF e-manajemen pendidikan pada Polda Papua yang menunjukkan peningkatan implementasi e-manajemen pendidikan.
Proyek perubahan telah mencapai hasil yang signifikan pada peningkatan jumlah pelaporan e-manajemen pendidikan pada data triwulan 3 2021 atau sampai dengan 30 September 2021, yaitu peningkatan implementasi e-manajemen pendidikan berdasarkan penginputan laporan polisi dari 76 menjadi 302 atau sebesar 397%. Peningkatan implementasi e-manajemen pendidikan berdasarkan dokumen Selra terdiri dari tahap 2, SP3 dan henti lidik dari 23 menjadi 40 atau sebesar 173%. Peningkatan implementasi e-manajemen pendidikan berdasarkan persentase penggunaan e-manajemen pendidikan dari 14% menjadi 36% atau naik sebesar 256%. Dukungan penuh dari Kapolda dan pejabat utama di Polda Papua yaitu dukungan penuh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakhiri SIK. Saya Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakhiri SIK, mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Supriyagung SIK MH peserta pelatihan kepemimpinan TK2 Angkatan 22 tentang strategi penguatan implementasi manajemen pendidikan secara elektronik melalui penerapan mekanisme reward and punishment. Dukungan penuh di Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Riko Taruna Mauru SEMM. Dukungan penuh di Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol DR Faizal Ramdhani SOS SIK MH. Saya Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faizal Ramdhani, mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Supriyagung SIK MH peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 22 tentang strategi penguatan implementasi manajemen pendidikan secara elektronik melalui penerapan mekanisme reward and punishment. Dukungan penuh Kabid TI Polda Papua, Kombes Pol Erik Kadir Suli SIK. Dukungan penuh Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol Nanang Junaidi SIK MM. Saya Kombes Pol Nanang Junaidi SIK MM, Karo SDM Polda Papua, mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Supriyagung SIK MH beserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 22 tentang strategi penguatan implementasi manajemen pendidikan secara elektronik melalui penerapan mekanisme reward dan punishment. Dukungan penuh Kapolresta Jayapura, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas SH SIK MPD. Saya Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas SH SIK MPD, mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Supriyagung SIK MH serta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 22 tentang strategi penguatan implementasi manajemen pendidikan secara elektronik melalui penerapan mekanisme reward and punishment. Dukungan penuh dari stakeholders eksternal Polda Papua yaitu dukungan penuh Komisioner Kompolnas Pungki Indrati SH LLM. Dukungan penuh Kepala BNN Provinsi Papua, Brigjen Pol Catur Abrianto SIK. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, Brigadir Jenderal Polisi Catur Abrianto SIK, mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Supriyagung SIK MH beserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 22. Dukungan penuh dari tokoh masyarakat yaitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo SH MH. Saya Jan Christian Arebo SH MH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua. Dengan ini mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Supriyagung SIK MH beserta pelatihan kepemimpinan
tingkat 2 Angkatan 22 tentang strategi penguatan implementasi manajemen penyidikan secara elektronik melalui penerapan mekanisme reward and punishment.